biasa ya. Hidupkan kamera dulu supaya saya bisa melihat kalian apakah sudah menggunakan seragam gitu ya. Kalau cuma matikan kamera ya saya nggak tahu nih kalian ada di belakang layar apa enggak nih. Bisa jadi kalian habis ngasih reaction langsung pergi gitu ya. Yuk silakan hidupkan kameranya dulu. Oke, baru Dina saja yang menghidupkan kamera. Yuk yang lainnya. Oke, sudah ada Jessica, terima kasih. Oke, ada Andrea juga. Iya, ada Fitri juga. Yuk yang lainnya ada. Yang laki-laki mana nih? Yang laki-laki nih, biasanya beberapa ada yang mau hidupkan kamera. Ya, saya sambil ngecek-ngecek ya, apakah ada pertanyaan untuk kita diskusikan atau tidak. Nah, ini juga saya sambil mengingatkan ya, sebelum kita mulai pelajaran gitu ya. Yang mengumpulkan PTS di LMS di sini masih ada 14 orang gitu ya. Sedangkan satu kelas ini isinya 20. Masih ada 6 orang yang belum ya. Jadi tolong banget nih untuk 6 orang yang belum mengerjakan LMS sekarang sudah bisa dibuka. Tadi memang sempat ada error gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa dibuka. Silakan untuk mengumpulkan PTS-nya ya. Di sini ada 6 orang yang masih belum mengerjakan ya. Jadi PTS ini mengajarkan kita untuk kita bisa memanage waktu ya. Jadi kalau kalian lebih mementingkan push rank daripada sekolah, ya kalian pasti nggak akan ngerjain ya. Kalau kalian lebih mementingkan kalian nonton drakor kalian atau mungkin lebih mementingkan hobi kalian sendiri ketimbang sekolah, ya nantinya hobi kalian pun nanti tidak akan menghasilkan gitu ya, karena kalian tidak memiliki pengetahuan sedikit gitu ya. Setidaknya kalau kalian ikut pelajaran sekolah, hobi apapun yang kalian jalani ya kalian nanti bisa menghasilkan gitu ya, bukan hanya sekedar hobi yang cuman buang-buang duit ya. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Mister bisa minta tolong Aston untuk berdoa. Ya, Mister. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Aston. Ya, kita lanjutkan saja. Materi kita sekarang tentang zat adiktif. Ya, selain dari narkoba dan juga psikotropika. Gitu ya. Kemarin kan di hari Rabu kita sudah masuk ke beberapa zat-zat psikotropika yang tentunya itu tidak memberikan banyak manfaat ya, malah justru itu malah membuat ketergantungan dan juga mempengaruhi mental gitu ya. Nah, sekarang ini ada beberapa zat adiktif lainnya. Ini kenapa ini zat adiktif ini sebenarnya ada dari beberapa eh, bahan barang-barang begitu ya yang ada di sekitar yang tentunya dijual dengan bebas, tapi tidak dimanfaatkan dengan sedemikian rupa, gitu ya. Jadi di sini Mister kategorikan ada empat zat adiktif yang memang sering dimanfaatkan, gitu ya. Maksudnya sering ada di setiap orang. Yang pertama itu ada kafein, yang kedua alkohol, 3 rokok, dan 4 zat inhalasia. Yang pertama kita bahas kafein dulu ya. Jadi kafein ini sebenarnya adalah zat adiktif yang biasanya disebut dengan
kafein. Ya. Jadi kafein ini ada di beberapa jenis minuman, gitu ya, seperti teh, kopi, dan juga coklat. Nah, untuk kandungannya sendiri, gitu ya, yang terbesar sebenarnya kandungan kafein itu ada pada teh, gitu ya. Dengan berat yang sama, kalau misalkan ini bertiga tuh antara teh, kopi, dan juga coklat, jadi yang paling tinggi sebenarnya itu adalah teh, kemudian kopi, baru coklat. Ya. Nah, karena dia bersifat adiktif ya, selain dia bersifat adiktif atau membuat orang ketagihan, gitu ya, mengkonsumsi zat ini juga dapat menimbulkan efek berupa kesiagaan dan juga semangat, gitu ya, karena memang meminum zat ini, gitu ya, meminum minuman seperti teh, kopi, dan juga coklat ini, itu bisa membuat pembuluh darah kita lebih melebar, gitu ya, dapat melebarkan pembuluh darah dan juga mempercepat denyut jantung, gitu ya, sehingga kalau misalkan ini diminum dalam jumlah yang banyak, itu dapat menimbulkan gangguan kerja pada jantung, ya. Nah, untuk jumlah yang disarankan, ini sebenarnya untuk dalam kopi ya. Kalau misalkan kopi per hari itu sekitar 2 sampai 4 cangkir. Ya, maksudnya ya kalau nggak kena sama sekali juga lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah terlanjur terkena dampak kafein itu seperti saya juga sebenarnya sudah terlanjur sudah terlanjur kena dampak kafein gitu ya, karena setiap pagi setiap hari itu harus kena kopi gitu ya. Jadi sekitar 2 sampai 4 cangkir, kemudian konsumsi dalam teh itu sebanyak 36 mg atau secangkir aja. Itu ya konsumsi seharinya. Jadi gini ya, seperti saya. Jadi orang itu kadang memiliki kebiasaan minum kopi setiap hari itu agar badannya selalu terasa segar dan tidak mudah mengantuk. Ya, tapi kalau misalkan kita meminum kopi secara berlebihan, itu dapat mengganggu kerja jantung. Nah, itu juga yang saya alami begitu ya. Ketika saya waktu waktu awal-awal mengenal kopi itu kan taunya kopi itu hanyalah minuman yang bisa bikin kita tidak mengantuk begitu kan. Nah, lambat laun saya akhirnya memanfaatkan hal itu gitu ya. Jadi apalagi waktu dulu masih zaman kuliah, itu kan tugas terus menumpuk sampai akhirnya saya harus begadang-begadang dalam mengerjakan tugas gitu ya. Nah, itu akhirnya ya terbaik untuk cara terbaik untuk bisa menghilangkan rasa ngantuk itu dengan cara minum kopi. Ya, akhirnya setiap ada ngerjain tugas minum kopi, minum kopi, minum kopi. Dan ya itulah efeknya juga ya ini ya. Di dalam kafein ini juga mengandung zat yang jadi kafein ini dapat menyebabkan naiknya asam lambung begitu ya. Jadi kalau kalian yang punya penyakit mah ini disarankan untuk tidak tidak banyak-banyak mengkonsumsi kopi begitu ya. Apalagi kalian meminum kopi waktu kalian belum lapar sama sekali gitu ya. Jadi berbahaya. Nah, itu karena karena saya kebanyakan minum kopi waktu itu, saya lupa berapa gelas, tapi setiap kopi habis itu saya seduh lagi. Kopi habis saya seduh lagi sampai tugas saya selesai. Nah, yang terjadi adalah ya selain mah saya kambuh, jantung saya berdebar lebih kencang dari sebelumnya dan tubuh rasanya kayak kejang-kejang begitu ya. Tubuh tuh kayak kejang-kejang rasanya begini. Nah, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Ya hampir diopname, tapi syukurnya masih bisa diselamatkan dengan obat-obatan gitu ya. Jadi saya
buat saya himbau gitu ya buat kalian yang mungkin mencoba meminum kopi, apalagi sekarang kopi sudah sangat dijual bebas ya. Kalian tinggal datang ke Starbucks, itu kalian sudah bisa dapat kopi, datang ke Jeko juga bisa dapat kopi, atau mungkin kalian beli-beli minuman-minuman rasa-rasa yang lain itu juga sekarang sudah ada varian rasa kopi begitu ya. Nah, itu berhati-hati saja, jangan sampai terlalu banyak meminum, apalagi dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya gitu ya, seperti misalkan kalau kalian beli boba gitu ya, beli bobanya yang rasa kopi itu kan ada campuran ya, selain kafein pada kopi juga di situ ada gula, kandungan gula yang sangat banyak begitu ya. Kemudian di situ juga ada eh, tepung ya, tepung tapioka yang tentunya susah untuk dicerna oleh tubuh begitu ya. Nah, itu dapat mengganggu sistem pencernaan kita jadinya ya. Takutnya nanti kalian ya itu udah kena operasi cuma karena minum boba ya. Nah, kopi kopi yang murni kopi aja sudah istilahnya sudah bisa bikin orang tremor gitu ya bilang ya. Kalau kalian coba minum kopi espresso yang satu shot yang kecil banget itu, nah itu kalau kalau seumuran kalian itu pasti kalian tremor. Makanya orang tidak barista-barista di tempat-tempat kopi itu tidak menyarankan kalian untuk dijual kepada orang di bawah umur 17 tahun karena takutnya tremor, menaikkan degup jantung begitu. Nah, dampaknya parah kalau misalkan kalian sudah ketergantungan model seperti saya begitu ya. Saya sudah termasuk orang yang ketergantungan kafein gitu ya. Jadi kalau misalkan sehari nggak bisa minum kopi, itu yang terjadi adalah tubuh saya itu jadi lebih lemas daripada biasa. Kemudian kepala saya pusing begitu ya, kepalanya pusing-pusing kayak orang sakit demam begitu ya. Nah, kemudian rasanya juga seperti dipukul-pukul kayak orang kena migrain begitu. Tapi kan kalau migrain ini kan sebelah, tapi kalau saya ini full dalam satu kepala tuh kayak ada yang mukul-mukul begitu ya. Nah, itu hati-hati ya untuk kalian jangan sampai juga terkena. Boleh minum kopi itu boleh, cuman jangan sampai berlebihan apalagi sampai ketergantungan ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Oke, selanjutnya adalah alkohol. Jadi alkohol ini mengandung senyawa kimia yang disebut sebagai etanol. Ya. Nah, etanol ini berfungsi untuk memiliki kerja untuk menekan sistem susunan saraf pusat, alias bisa menekan saraf, apalagi otak. Ya. Nah, di dalam tubuh ini alkohol itu dialirkan ke seluruh jaringan, ya, melalui darah tentunya dan juga disebarkan gitu ya dari darah nanti masuk menuju ke saraf begitu ya. Nah, kalau misalkan alkohol ini ya kita tahu lah ya beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol itu ada bir, whisky, wine, vodka dan miras lainnya ya. Kemudian kalau misalkan kita minum alkohol dalam jumlah kecil itu dapat menimbulkan perasaan rileks. Kemudian kalau misalkan kita kena hipertensi atau kita darah tinggi, kemudian kita minum alkohol, ini bisa menyebabkan ya euforia.
alias kita lebih mudah mengekspresikan emosi, entah senang, marah, atau sedih. Ya. Kemudian untuk untuk gangguan motorik yang dialami itu adalah pandangan kabur, sempoyongan, dan tidak sadarkan diri alias mabuk ya. Untuk orang bilang seperti itu. Nah, kalau untuk di alkohol sendiri itu ada 3 golongan ya. Golongannya A, B, C. Ya, golongannya A, B, C. Kalau misalkan golongan A itu dia antara 0,1 sampai dengan 5%. Itu biasanya ada di minuman-minuman yang biasa dijual di supermarket yang memang ada izin untuk menjual miras, gitu ya. Biasanya sih bir ya, bir untuk minuman yang kadarnya atau golongannya A. Kemudian golongan B atau golongan tengah itu terdiri kadar alkoholnya itu terdiri dari 5 sampai 20%. Ya, biasanya ada di wine. Ya, wine bisa minuman Korea yang minuman Korea itu yang botolnya warna hijau itu. Soju. Ya, soju. Oke, terima kasih Jessica. Soju ya. Nah, itu juga segitu ya. Terus minuman-minuman lainnya yang ada juga dijual di di supermarket yang memang memiliki izin khusus ya. Kemudian ada yang golongan C, itu yang tertinggi ya, kadar etanolnya itu 20 sampai dengan 60%. Ya. Kok 20 sampai 60, 20 sampai 50%. Nah, itu ada pada beberapa jenis minuman-minuman keras. Ya, seperti whisky, vodka, terus apalagi ya, arak mungkin segitu. Nah, itu bahaya. Nah, kemudian kenapa penjualan miras di Indonesia ini dilarang? Bukan dilarang sebenarnya ya, tapi lebih ke dibatasi. Ya, dibatasi. Karena memang alkohol ini sebenarnya tidak memiliki manfaat yang terlalu baik bagi tubuh gitu ya. Maksudnya gini, kalau misalkan orang minum alkohol dalam jumlah yang rutin, gitu ya, istilahnya dengan jumlah yang tidak berlebihan atau mungkin sudah dengan kadarnya, itu dapat membantu dalam menaikkan berat badan. Tuh. Itulah kenapa orang-orang di luar negeri yang memang penjualan atau sistem penjualan alkoholnya itu lebih bebas daripada di Indonesia, itu badannya besar-besar ya. Badannya besar-besar ya, karena mereka memang tahu cara atau tubuh mereka itu dapat mengkonsumsi alkohol paling banyak itu seberapa. Jadi dia kalau misalkan seorang alkoholik atau orang yang suka minum minuman beralkohol, setiap hari mungkin dia tidak akan banyak-banyak minum gitu ya. Tapi kalau orang-orang di sini terkadang yaitu mereka hanya bisa menikmati alkohol di tempat-tempat tertentu. Begitu kan. Dan kemudian dampak dari alkohol itu sendiri pun juga bahaya gitu kan. Kalau di luar negeri pulang masih bisa jalan kaki gitu ya. Kalau di Indonesia pulang minimal harus bawa kendaraan gitu kan. Nah, karena mereka pulang membawa kendaraan itulah dalam kondisi yang mabuk itu dapat menimbulkan kecelakaan. Seperti contoh yang dulu pernah ada gitu ya, yang di Jakarta itu yang menabrak halte sampai membuat orang sekitar 6 atau 10 orang meninggal. Ya, hanya karena orang mabuk gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan alkohol di Indonesia itu benar-benar dibatasi gitu ya. Kalau kalian mau membeli pun
Sebenarnya kalian harus menunjukkan kartu identitas karena di bawah 17 tahun itu di bawah 20 tahun ya. 20 tahun apa berapa? 20 tahun apa 17 gitu ya, itu dilarang untuk membeli alkohol. Dan juga kebiasaan orang Indonesia yang mengoplos minuman dengan hal-hal yang bukan minuman gitu ya. Contoh seperti yang dulu pernah masuk berita itu miras dicampur dengan bensin. Tuh bayangkan aja orang minum bensin. Ya, gimana nggak tewas gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang meninggal dengan cara-cara yang konyol. Gitu ya. Nah, kalau misalkan seorang sudah menjadi alkoholik gitu ya atau pecandu alkohol berat, hal-hal yang hal-hal yang harus dia hadapi itu adalah beberapa jenis penyakit yang benar-benar susah untuk disembuhkan gitu ya. Jadi penyakit-penyakit dengan kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit lever atau hati, dan juga kerusakan otak. Nah, radang usus ya kalau dioperasi tergantung ya. Radang ususnya apakah sudah dalam skala kecil atau skala besar. Kalau sudah dalam skala besar ya susah banget untuk bisa disembuhkan. Kemudian penyakit lever atau hati. Bukan hati yang terluka gitu ya, bukan. Tapi penyakit hati yang ada di lever gitu ya. Nah, itu kalau kita misalkan keseringan minum alkohol, itu bisa menyebabkan sirosis hati atau eh, hati hati yang ada itu jadi semacam terkikis gitu ya. Terkikis dalam artian gimana ya? Kayak batu besar terus dikenai ombak berkali-kali itu kan kayak ada hancur-hancurnya begitu ya. Setelah sekian tahun itu kan pasti batu itu kan hancur ya, terhantam ombak. Nah, seperti itu juga modelannya kalau misalkan kita minum alkohol secara terus-menerus gitu ya. Itu dapat menyebabkan sirosis hati atau hati yang akhirnya terkikis, merusak struktur hati dan menyebabkan hati juga sulit melakukan regenerasi. Padahal hati manusia itu merupakan satu-satunya organ dalam tubuh, organ vital yang mampu melakukan regenerasi. Makanya kalau orang mau cangkok hati itu lebih mudah. Jadi tinggal dipotong aja ketimbang orang cangkok ginjal atau cangkok jantung. Jadi harus nyabut bener-bener dicabut jantungnya, gitu ya. Nggak nggak dipotong terus diserahin begitu. Nggak harus benar-benar satu organ utuh. Sedangkan hati enggak, dengan potongannya pun masih bisa didonorkan ke orang, gitu ya. Nah, kebetulan juga Mister punya kerabat banyak yang meninggal, terutama mereka yang alkoholik. Itu meninggalnya karena gangguan di hati. Tuh, bahaya ya. Kemudian belum lagi karena dia mengkonsumsi alkohol, kondisi mabuk, begitu ya, kondisi mabuk. Nggak tahu mungkin ditambah narkoba, nah itu juga bahaya ya. Nah, saya sendiri pun juga kalau dibilang minum alkohol, pernah ya pernah. Gitu ya. Setiap perjamuan kan pasti minum alkohol ya, karena minum anggur kan. Tapi untuk meminum alkohol dalam jumlah yang tidak tentu, nah itu nggak pernah sih. Maksudnya masih dalam skala yang wajar-wajar aja, begitu ya. Istilahnya kalau dikasih bir ya minumnya cuma 1 gelas, seperti itu ya. Atau mungkin dikasih anggur ya minumnya cuma berapa sloki, begitu ya. Maksudnya masih dalam batas kewajaran. Tapi belum pernah mencoba minum minuman keras di luar dari anggur dan juga bir. Gitu ya.
karena takutnya itu ya keracunan, apalagi dioplos dengan benda apa ya, hal-hal yang lain gitu ya. Dioplos bensin kah, dioplos spiritus kah, gitu. Mending kalau dioplos sama Coca-Cola sama Sprite gitu ya, enak jadi manis gitu ya. Ini dioplosnya sama bensin gitu. Oke, selanjutnya rokok. Ya, rokok. Rokok ini mengandung sekitar 4.000 komponen berbahaya. Jadi rokok ini kenapa bisa ada di dunia? Ini sebenarnya sudah pertama kali ditemukan oleh ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dari suatu adat, gitu ya. Kalau nggak salah di suku Aztec atau di suku Inca gitu, Mister lupa. Itu pertama kali Christopher Columbus menemukan, gitu ya, orang yang menghisap rokok di situ, dan dia coba akhirnya lega begitu ya. Katanya ini sudah menjadi kebiasaan adat dan akhirnya ini pun disebarluaskan gitu ya, disebarluaskan sebagai sarana untuk bisa merilekskan diri gitu ya. Jadi itu yang apa ya, menjadi awal mula kenapa bisa ada rokok. Karena kalau kita pikir kan buat apa gitu ya orang menghisap asap begitu. Saya sendiri pun juga nggak habis pikir gitu ya. Ini meskipun bibir saya hitam tapi jangan kira saya perokok ya. Saya nggak bisa ngerokok bener. Padahal dulu waktu zaman apa ya, zaman masih sekolah-sekolah gitu, pernah ikut-ikutan teman tapi nggak mampu gitu ya, sampai dibilang cupu karena nggak bisa merokok. Ya sudah gitu aja. Ya sudah. Nah, jadi ini ya, karena saya melihat asap rokok memang berbahaya sekali gitu ya. Bahkan saya menghirup asap rokok pun kalau misalkan kebanyakan kadang ngerasa sesek juga gitu ya. Nah, di dalam rokok itu ada 3 komponen utama. Yang paling banyak itu adalah karbon monoksida, itu ada di asapnya, ya. Kemudian ada nikotin dan juga ada tar. Ya, kalau nikotin itu ada di tembakaunya, sedangkan tar itu ada pada apa ya, bagian filternya mungkin ya, filter namanya ya. Pokoknya yang di apa ya, di ujung mau di ujung yang biasa ditaruh di mulut. Nah, itu kan kayak rokok itu kan bentuknya kan ada warna putih terus kayaknya ada warna coklat atau warna lain gitu ya. Nah, di warna lainnya itu mengandung tar. Nah, kemudian apa saja gitu ya. Nah, kalau karbon monoksida ini ada di dalam asapnya. Nah, karena karbon monoksida ini sebenarnya adalah gas beracun ya, dan tidak berwarna ataupun berbau ya sebenarnya. Tapi karena mungkin sudah tercampur oleh apa ya, asap dari daun tembakau, nah itu bisa menimbulkan warna mungkin abu-abu begitu ya, warna asap rokok ya. Nah, selain itu juga karbon monoksida ini ada juga pada ini asap buangan dari kendaraan alias asap knalpot. Nah, asap knalpot itu mengandung banyak sekali karbon monoksida karena memang hasil pembakaran dari bahan bakar itu sendiri yang menghasilkan karbon monoksida. Nah, kalau misalkan karbon monoksida ini terhirup begitu ya, dia akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian nanti bisa masuk ke dalam darah. Nah, kemudian ketika dia masuk ke dalam darah, dia akan diikat oleh hemoglobin. Jadi, kalau kalian tahu di dalam darah itu ada suatu zat namanya hemoglobin. Di dalam sel darah merah kita itu ada namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu tugasnya adalah mengikat oksigen dan juga CO2. Begitu, mengikat udara-udara yang masuk maupun yang keluar oleh tubuh. Kalau misalkan hemoglobin yang mengikat oksigen,
itu dibawa dari paru-paru menuju ke tubuh-tubuh yang lain, supaya tubuh-tubuh yang lain mendapat suplai oksigen. Sedangkan CO2 itu didapat dari hemoglobin setelah datang dari setelah datang dari seluruh tubuh, itu akan dibawa ke paru-paru. Begitu, nanti di paru-paru ditukar lagi dengan oksigen. Ya. Nah, itu. Nah, jadi karena adanya gas karbon monoksida ini, ya, bukan CO2 ya, atau karena CO ini, karena CO-nya oksigennya diganti dengan gas CO, karena kan menghirup ya, kita kan menghirup gas karbon monoksida kan, berbarengan dengan oksigen tentunya kan. Nah, itu jadi kalau misalkan kebanyakan, itu akan membuat tubuh kita menjadi lemas karena kekurangan oksigen. Dan kalau misalkan kita punya riwayat penyakit paru-paru, itu bisa menyebabkan kematian hanya karena menghirup asap rokok. Makanya yang paling banyak kasus orang meninggal karena rokok itu adalah perokok pasif. Jadi di orang merokok itu ada dua jenis. Yang pertama perokok aktif dan juga perokok pasif. Kalau perokok aktif itu adalah orang yang merokok. Sedangkan perokok pasif itu adalah orang yang menghirup asap rokok. Meskipun dia tidak merokok. Tuh. Nah, yang lebih rentan meninggalnya itu adalah perokok pasif, alias orang yang menghirup asap rokok. Gitu. Makanya nih buat kalian, kalau misalkan kalian ada orang-orang di sekitar itu ada yang merokok, dan kalian tidak nyaman, ya mending jangan diusir, karena misalkan ya mungkin karena orang merokok itu perlu ketenangan, perlu konsentrasi, gitu ya. Sejauh yang saya tahu, saya tanyakan kepada orang-orang yang merokok apa manfaatnya mereka merokok, yaitu supaya meningkatkan konsentrasi dan juga merilekskan diri supaya tidak mengganggu mereka. Nah, kita yang menjauhkan diri supaya kita tidak terkena dampak dari asap rokok tersebut. Itu ya, karbon monoksida alias asap rokok. Kemudian nikotin. Nah, nikotin ini ada pada tembakau yang digunakan di rokok, gitu ya. Nah, nikotin ini sendiri sebenarnya tidak hanya ada pada rokok, tapi ada di beberapa jenis sayuran, seperti terong, apalagi ya, apa ya, ada di terong, ada di kentang kalau nggak salah juga ada. Pokoknya ada beberapa jenis tumbuhan yang memang ada apa ya, mengandung senyawa nikotin ini, gitu ya, dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, inilah yang menyebabkan orang ketergantungan rokok karena adanya zat nikotin ini. Gitu ya. Jadi selain dari di ininya, karena dia dibakar kan, karena nikotin ini sebelumnya ada pada di tembakau kemudian dibakar. Nah, setelah dia dibakar itu akan menimbulkan yaitu dah reaksi gitu ya. Reaksi dan juga nikotin nanti ini akan keluar berbarengan dengan si gas karbon monoksida ini. Itu. Keluar secara bersamaan menyebabkan ya menempel pada benda-benda yang ada di sekitar seperti karpet, rok, baju, buku gitu ya. Itu juga ya bisa menjadi racun. Gitu ya. Jadi kemudian selain selain dapat menimbulkan rasa ketergantungan, nikotin ini juga dapat menghambat informasi rangsang dari saraf, sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas refleks dari tubuh. Jadi berbeda dengan kopi tadi, kafein,
yang dapat melebarkan pembuluh darah. Nah, nikotin ini sebaliknya, dia dapat mempersempit pembuluh darah. Makanya kalau biasanya ciri khas bapak-bapak itu sambil ngopi sambil merokok pasti ada kopi juga. Karena prinsipnya mereka balance katanya ya, seimbang. Ada yang ada yang mempersempit pembuluh darah, ada juga yang memperlebar pembuluh darah. Nah, kemudian ada tar. Tar ini adalah biasanya sih ada di bagian di ininya rokok ya. Ada di bungkusnya sama di filternya itu. Nah, tar ini adalah zat karsinogenik ya, atau dapat menyebabkan kanker dan juga penyebab terjadinya iritasi atau luka begitu ya, luka pada paru-paru sehingga bisa bikin orang jadi batuk-batuk. Nah, selain 3 komponen ini, masih banyak komponen-komponen lain yang ada pada rokok. Dan ini tentunya sebenarnya bukan digunakan untuk rokok, tapi digunakan untuk bahan-bahan yang lainnya. Ya, kalau kalian lihat nih ya, seperti tar itu biasanya digunakan untuk bahan pembuatan aspal atau cat. Kemudian ada karbon monoksida, ada arsenik. Arsenik ini racun. Ada metana ini gas buangan, ya. Gas buangan dari istilahnya gas buangan dari sampah, gitu ya. Kemudian ada butana ini cairan buat korek, gitu ya. Cairan korek supaya bisa menghidupkan api. Ada kadmium ini ada di baterai. Ini kadmium ini pembungkusnya baterai yang besi-besi yang logam itu. Nah, kalau Mister juga pernah lihat gitu ya, kalau misalkan rokok ini erat dengan penyakit jantung koroner atau bocor dan pembocoran jantung. Ya, karena memang merokok ini dapat menyebabkan fisiologi dari jantung, gitu ya, dapat mempengaruhi fisiologi jantung sehingga dapat mempercepat dari jantung supaya bisa berdebar. Ya. Makanya kan kalau kalian melihat di kotak bungkus rokok itu banyak sekali penyakit yang bisa yang disebutkan, gitu yang merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gitu kan, gangguan kehamilan itu kalau untuk yang perempuan, ya. Kalau untuk yang laki-laki itu bisa membuat kemandulan, di mana dia dapat menghambat pertumbuhan sel-sel sperma, gitu ya. Di perempuan juga sama, dapat menyebabkan kemandulan, di mana dapat menghambat pertumbuhan sel-sel telur. Dan juga kalau misalkan wanita hamil merokok, itu dapat menyebabkan bayinya itu mengalami mutasi genetik, sehingga dapat menyebabkan kecacatan pada bayi. Jangan kira kalian mutasi genetik tiba-tiba berubah jadi X-Men ya, bukan. Jadi mutasi genetik itu dapat menyebabkan ya genetiknya terganggu, jadi membuat kelahiran bayi itu jadi menjadi cacat. Ya. Kemudian dampak kecil yang dialami oleh rokok, yang pertama ada menghambat sirkulasi oksigen dan mengakibatkan insomnia. Tuh. Kemudian membuat kanker, merusak jaringan otak, dan menaikkan tekanan darah. Ya, karena dia mempersempit tekanan darah sehingga jantung itu perlu memompa lebih cepat. Ya.
Terakhir. Nah, kira-kira nih orang lagi ngapain? Ya, ayo. Masa yang jawab cuma satu orang? Nih kira-kira orang ini lagi ngapain? Ya karena saya sensor memang ya. Memang disensor ini. Kalau nggak bisa dilihat. Ya, ini ya seperti menghirup ya, menghirup atau mencium bau dari sebuah benda. Ya, kalau yang lebih spesifik gambarnya yang Mister tampilkan di sini adalah orang lagi ngelem istilahnya. Bukan ngelem dalam artian kita nempelin benda dengan lem begitu ya. Bukan, tapi menghirup lem. Gitu ya. Jadi zat inhalasia ini adalah benda-benda di luar makanan begitu ya. Benda-benda di luar makanan dan minuman yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem pernapasan. Tuh. Itu adalah zat inhalasia. Jadi zat inhalasia ini memiliki wujud berbagai macam ya, ada yang benda padat atau cair. Dan yang dihirup pun juga bermacam-macam ya. Kalau seperti orang yang ada di tampilan ini lem fox ya. Lem fox atau lem yang kuning-kuning itu. Ada juga orang yang ketagihan menghirup bau bensin. Ada orang yang ketagihan juga menghirup bau duit. Ada juga orang ketagihan menghirup bau buku. Atau barang-barang benda-benda yang baru-baru. Begitu ya. Nah, kalau misalkan dihirup, ya pasti akan menimbulkan perasaan enak, nyaman, dan juga ketagihan. Nah, sekarang Mister tanya nih, ada nggak sih bau-bauan yang dapat membuat kalian itu pengen banget buat menghirup itu deh? Kalau saya, bau-bauan yang harum itu di luar makanan dan minuman gitu ya, menurut saya, itu kalau saya sendiri, saya suka menghirup bau buku yang baru sama bensin. Itu baunya enak banget. Nah, ya coba saya tanya ke kalian nih, kira-kira selain bau harum dari makanan dan minuman, kira-kira bau-bau apa aja lagi yang bisa bikin kalian pengen tak hirup lagi deh gitu. Ya, macam-macam ya. Ini Mister lihat tadi di sini ada yang bau bau bensin, ada bau freezer, bau-bau apa namanya kulkas freezer itu ya. Buku baru, bau uang, bau kresek yang baru. Ini ya, apa namanya maksudnya kresek-kresek itu ya, parfum ya, WC hotel. Oke, itu ya. Maksudnya bau-bauan seperti itu. Kalau misalkan kita hirup dalam dosis yang kecil, alias kita cuma sekedar menghirup aja, pasti rasanya kayak seger, nyaman gitu ya. Kayak enak gitu ya rasanya ya. Tapi jika dihirup secara terus-menerus, itu dapat menimbulkan efek halusinasi.
gitu ya. Jadi bisa apa ya, menimbulkan zat-zat halus apa ya, sama seperti efek pada senyawa narkoba jenis halusinogen, gitu ya, dapat menimbulkan halusinasi berlebih. Itu contohnya kayak saya dulu pernah punya pengalaman begitu ya, karena saking enaknya sama bau bensin. Ya. Pernah suatu kali waktu saya masih kecil nih, masih SD, itu saya dekatkan hidung saya ke lubang bensin. Tuh. Nah, syukur ditauin sama bapak saya, langsung ditampol kepala saya. Pak, begitu. Zaman dulu ya, zaman dulu orang tua tuh nekat-nekat gitu ya. Di pom bensin kepala saya ditampol begitu ya. Kenapa? Supaya nggak kena bensin gitu ya. Karena bau bensin tuh enak banget. Ya syukurnya gitu ya, syukurnya apa namanya, ya kepala saya ditampol sama bapak saya waktu itu. Kalau misalkan itu dibiasakan sama bapak saya, kemungkinan sampai sekarang saya kalau misalkan ke pom bensin itu saya harus cium dulu itu, saya harus masukin hidung saya dulu kayaknya ke lubang bensinnya gitu ya, baru ditutup. Ya, jadi itu dapat menimbulkan efek halusinasi yang berlebih. Gitu ya. Memang sih saya nggak ada ngerasa halusinasi apapun ketika saya menghirup bau bensin, tapi rasanya kayak enak sekali gitu ya, kayak lagi bener-bener relax banget begitu. Tapi kembali lagi, zat-zat di luar oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu pastinya akan masuk ke dalam darah, dan juga terutama dia akan masuk ke paru-paru. Jadi minimal zat-zat inhalasia ini bisa merusak paru-paru, gitu ya. Jadi ada paparan-paparan sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit paru-paru seperti pneumonia, bronkitis, gitu ya, atau mungkin radang, minimal dah radang tenggorokan, ya minimal loh itu. Jadi memang benar-benar berbahaya bagi kita, ya. Nah, jadi sebelum saya akhiri pelajaran, wah masih jam 10 lebih 2. Ya, sebelum saya akhiri pelajaran, silakan kalian bertanya dulu tentang zat adiktif ini, terserah kalian mau nanya apa aja di kolom chat. Ya, sambil saya memberikan sebuah quotes gitu ya. Ya, Tuhan itu baik sama kita. Ya, kita diizinkan untuk hidup dengan enak, menghirup oksigen gitu ya. Dapat makan makanan sehat di rumah ya, meskipun orang tua kalian tidak masak, tapi kalian punya orang-orang yang istilahnya, kalau misalkan orang tua kalian tak masak, cuma digojekin, ya pasti minimal kalian digojekin makanan-makanan yang sehat. Ya, atau mungkin orang tua kalian pintar masak, mereka pasti masak makan makanan yang sehat. Ya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menjaga kesehatan itu adalah dengan menghindari yang namanya zat-zat adiktif atau zat-zat yang dapat menimbulkan ketagihan, ketergantungan, sehingga dampak jangka panjangnya itu menyebabkan kesehatan kita jadi rusak. Gitu ya. Jadi hindarilah ya, hindarilah minuman-minuman beralkohol, hindari rokok, apalagi kalian menghirup zat-zat yang memang bukan seharusnya untuk dihirup gitu ya, atau zat inhalasi ini. Gitu. Jangan sekali-sekali mencoba. Kalau kalian sudah terlanjur suka dengan minuman-minuman yang mengandung kafein, karena yang memang dijual dengan bebas dan yang paling aman itu adalah minuman-minuman berkafein. Kalau misalkan kalian sudah merasa hal-hal aneh terjadi pada tubuh, kurangi. Ya, kurangi itu. Jangan kalian sampai terlalu lebih. Jangan nanti seperti saya nanti ya akhirnya. Tubuh saya jadi kadang nih ya sampai sekarang masih kerasa efeknya gitu ya. Saya masih
Saya masih dalam apa istilahnya? Kalau diri saya masih dalam mengurangi yang namanya meminum kopi begitu. Dulu zaman kuliah itu paling nggak bisa 2 gelas, 2 mug, ya, mug. Minimal 2 mug sehari. Gitu. Yang terjadi apa efeknya? Yaitu pas lagi enak-enak tidur tiba-tiba langsung kejang-kejang begini. Gitu. Tangan tiba-tiba gerak sendiri begini. Padahal nggak ada merentah buat bergerak begitu ya. Nah, itu saking banyaknya kafein yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi sekarang mulai mengurangi saya. Ya, sudah berapa tahun inilah puji Tuhan sehari cukup 1 mug gitu ya. Mau coba dulu pernah dapat 1 cangkir sehari masih kerasa dampaknya berkurang begitu ya. Terus juga kopi yang diminum juga cari cari yang memang kadar kafeinnya rendah begitu ya. Dikurang-kurangi minum kopinya. Dulu bisa sampai kopi biji diminum ya. Sekarang sih puji Tuhan sudah masuk ke kopi instan. Kopi instan yang rasa-rasa ya. Tapi tetap dicampur sama kopi hitam. Ya namanya juga mengurangi. Ya, jadi untuk kalian jangan coba-coba saja. Kalau tidak mau sakit jangan coba-coba. Oke, ada pertanyaan enggak? Nih, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wah, ini pelajaran baru pelajaran sudah selesai baru masuk. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan yang baik kita bisa belajar hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar ilmu yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan kiranya Engkau menjauhkan kami dari yang namanya zat-zat adiktif ya Tuhan, sehingga kami tidak terkena dampak dari zat-zat adiktif ini sendiri yang tentunya akan merugikan tubuh kami. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan, berkati untuk pelajaran selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Silakan di open kameranya. Silakan di open kameranya. Andrea, Abigail, Jay, Stian Roland. Silakan open kameranya, anak-anak. Ayo. Apakah sulit sekali menemukan tombol untuk menghidupkan kamera? Oke, Dena sudah lihat. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Oke. Baik.
Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita berdoa dulu. Izinkan Miss untuk memimpin doa. Bagi anak-anak yang beragama lain, silakan berdoa dalam agama sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa, buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna atas hidup kami. Pada saat ini kami akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati dan memelihara kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan mengikuti pembelajaran ini. Biarlah hikmat dari Tuhan dan pengetahuan dari Tuhan mereka boleh dapat, dan Tuhan yang memelihara masa depan mereka, masa depan yang indah dan cemerlang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, Miss langsung absen. Abigail. Hadir, Miss. Tiara. Hadir, Miss. Andrea. Hadir, Miss. Aston. Bersheba. Hadir, Miss. Bianca Angelica. Bianca Angelica. Nggak ada? Itu ada. Itu mute-nya dibuka dulu. Nah, gitu deh. Udah. Bianca Violet. Hadir, Miss. Christian Roland. Hadir. Dena. Hadir, Miss. Desak. Devon. Ada nggak? Tidak ada ya? Fitli. Hadir, Miss. Ino. Hadir, Miss. J. Hadir, Miss. Queen. Hadir, Miss. Dewika. Oh, nge-lag deh. Noah. Gak ada ya? Ada Noah? Gak ada ya? Stephen. Bisa dengar Miss Tiur? Stephen. Halo Stephen. Stephen bisa dengarkan Miss Tiur? Sean. Hadir, Miss. Shalom. Stephen. Bentar anak-anak. Miss chat Stephen dulu. Sebentar ya. Miss chat Stephen. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mulai topik pembelajaran yang baru kalau kita sudah membahas mengenai
teks berita. Lalu yang kedua kita sudah membahas mengenai poster, iklan, dan slogan. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Oke? Nah, anak-anak, sebentar. Nah, teks eksposisi ini akan bahas dengan cara berkelompok ya, dengan cara berkelompok terbagi menjadi 6 kelompok. Nanti setiap kelompok Miss akan berikan topik masing-masing. Oke, silakan diperhatikan dan didengarkan supaya nanti tidak ada salah komunikasi di antara kita semuanya. Oke, baik anak-anak. Presentasi kali ini ada 2 hal yang Miss akan nilai. Yang pertama adalah cara presentasi. Sebentar. Sebentar ya. Ada dua hal yang Miss akan lakukan. Yang pertama adalah satu yang Miss akan nilai mengenai produk, yaitu PPT-nya, atau mungkin dalam bentuk video boleh, terserah mau dalam bentuk seperti apa, asalkan itu membantu rekan-rekanmu untuk memahami materi yang kamu sampaikan. Yang kedua adalah cara presentasi, ya, cara presentasi. Nah, PPT ini, oke, PPT ini minimal 7 slide, oke, 7 slide. Oke, paham sejauh ini? Yang pertama, slide pertama Miss mau minta anak-anak untuk memberikan topik. Dan diisi dengan nama kelompok. Nama kelompok. Siapa namanya? Itu disampaikan pada slide yang pertama. Ya, untuk slide yang pertama. Yang kedua itu membicarakan slide topik pembahasan. Topik pembahasannya apa? Contoh. 1 mengenai hakikat. Jadi topiknya adalah hakikat dari teks eksposisi, maka Anda akan membagi. Kalau hakikat itu berhubungan dengan pengertian. Nah, pengertian itu kamu bagi lagi menurut asal kata. Oke. Asal katanya. Lalu yang kedua menurut KBBI. Lalu yang ketiga mungkin menurut para ahli. Dan yang keempat itu bisa jadi adalah kesimpulan kelompok. Ya. Lalu slide selanjutnya kamu bahas satu persatu. 1 tadi apa? Yang ini menurut kata siapa? Itu kamu cantumkan di sini. Lalu menurut kedua KBBI selanjutnya. Jadi minimal berarti paling sedikit 7 slide. Oke? Lalu silakan dibuat sekreatif mungkin. Silakan anak-anak buat sekreatif mungkin bagaimana supaya PPT-mu menarik, karena salah satunya Miss akan nilai produk, yaitu PPT yang Anda muat. Oke? Lalu selanjutnya Miss nanti akan bagi ke kelompok, silakan nanti diskusi dalam kelompok. Bentar, Miss. Maksimalnya tidak ditentukan. Minimalnya saja yang Miss tentukan, yaitu 7 slide. Oke, silakan dicatat sementara, nanti kalian lihat kalian kelompok berapa ya. Ini Miss akan share kepada anak-anak, akan Miss sampaikan. Yang pertama
Topik yang pertama yaitu hakikat atau pengertian ya. Pengertian dari teks eksposisi. Sorry, maaf tulisan Miss. Yang kedua yaitu ciri-ciri ya, ciri-ciri. Oke. Ciri. Oke, yang ketiga itu adalah mengenai unsur dari teks eksposisi pastinya ya. Lalu yang keempat itu adalah jenis-jenis. Oke, jenis teks eksposisi. Kalau teks eksposisi singkat ya, TE. Teks eksposisi. Oke. Lalu yang kelima adalah mengenai struktur. Struktur dari teks eksposisi. Ya, teks eksposisi. Lalu yang keenam itu berbicara kaidah kebahasaan. Oke, ini adalah topik pembahasannya. Silakan mungkin anak-anak mau foto atau mau ditulis, silakan. Singkat ya, TE ya. Teks eksposisi. Oke, ada pertanyaan? Supaya Miss masukkan dalam kelompok. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Miss akan masukkan ke kelompok. Miss, boleh ditayangkan lagi? Saya mau screenshot. Masih ada nggak itu? Oke. Sudah? Sudah, Miss. Oke. Oke, Miss akan masukkan ke kelompok. Silakan nanti dilihat kelompok kalian, kelompok mana. Sampai jam 10.30 ya kita ya? 11.30. Nanti silakan dalam kelompok berdiskusi. Oke. Nanti langsung diskusi dalam kelompok. Setelah itu nanti kalian silakan membuat bagaimana presentasi itu supaya lebih hidup. Boleh dibuat entah game, entah pertanyaan singkat, boleh. Bebas. Miss kasih kalian untuk berkreativitas sendiri, membuat kegiatan presentasi berjalan dengan baik. Dan juga Miss minta supaya anak-anak dalam presentasi itu menjelaskan, bukan membaca ya. Menjelaskan, bukan
membaca. Artinya apa? Mungkin kamu buat di PPT itu materi-materinya, lalu kamu nanti akan sampaikan menurutmu sendiri bagaimana penjelasannya. Oke? Baik, Miss akan masukkan ke setiap kelompok dan Dewika. Dewika. Halo Dewika. Yuk, silakan di open kameranya. Miss mau menyampaikan beberapa hal. Yuk, silakan. Oke, anak-anak, kita akan mulai presentasi itu pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Kalau hari Senin kebetulan masih ANBK mungkin kita pembahasannya ya. Lalu hari Rabu anak-anak sudah harus mengirimkan PPT-nya. Miss minta hanya perwakilan saja yang mengirimkan. Pastikan nama kelompokmu ada karena itu bagian dari penilaian. Dan Miss minta supaya siapa yang tidak ikut mengerjakan berdiskusi, tolong diinfokan ke Miss Tio. Oke? Paham? Paham anak-anak? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Semuanya sudah paham? Oke, Miss minta supaya saat presentasi kalian buat sekreatif mungkin. Kalian buat mau ada perlombaan, ada mau tanya jawab, mau seperti apa bebas. Miss berikan kalian kebebasan. Oke, nanti paling Miss kalau sudah selesai satu presentasi gitu, Miss akan menambah-nambahkan apabila ada kekurangan dan juga memperjelas hal yang belum jelas, atau mungkin Miss juga akan memberikan beberapa soal, diskusi dan lain sebagainya. Oke? Apakah ada pertanyaan? Oke, dan Miss juga ingatkan anak-anak PTS-nya, ya, ingat PTS-nya, jangan lupa dikerjakan. Miss tunggu paling lambat nanti jam 21 WITA, oke? Jam 21 WITA. Baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan jangan lupa hari Rabu paling lambat pengiriman PPT setiap kelompok. Dibuat sekreatif mungkin dan seunik mungkin. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Memulai kelas informatika. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mulai untuk kelas informatika yang Kau Bapa menyertai kami, sehingga apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, sebelum kita absen, sebelum Mister melakukan absensi buat kita, ini ada informasi dari administrasi, akan ada screening kesehatan secara daring. Oke, jadi silakan nanti kalian bisa chat Mister menggunakan room chat. Mister mau dengar, Mister ini ada screening kesehatan.
itu Mister butuh berat badan, tinggi badan, sama menggunakan kacamata atau tidak. Terus ada gangguan gigi atau tidak, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih 4 macam. Kalian bisa chat Mister, tinggi badan berapa, berat badan berapa, terus untuk menggunakan kacamata atau tidak, atau ini untuk dalam hal untuk gangguan penglihatan, kayak gitu. Terus ada gangguan gigi atau tidak, kayak gitu. Nah, jadi itu yang Mister mau data untuk pertama dulu, kayak gitu. Nah, bisa dilakukan sekarang? Oke, silakan. Kalau ada timbangan di samping kiri kanan bisa langsung timbang dulu, ataupun ukur tinggi dulu secepat kilat. Atau mungkin yang sudah pernah ukur bisa disampaikan. Untuk kelas kita, Mister akan share screen dulu untuk absensi. Oke, jadi kita akan absensi dulu untuk hari ini. Silakan nanti kalian bisa berikan respon kalau Mister sebutkan namanya. Oke. Yang pertama Bianca Angelika hadir? Oke, tadi hadir. Dena, Kalia? Hadir. Oke, thank you. Terus ada Queen, tadi sudah hadir. Devin Gerard? Oke, Devin Gerard ini yang nggak ada ya, tanpa keterangan. Oke, Aston tadi. Aston Renio hadir? Fatli? Oke, Fatli hadir. Jay? Isbandi? Hadir. Oke, terus ada Sean Jeremy? Tadi Sean hadir. Oke. Terus ada Jessica hadir. Ino Johannes tanpa keterangan. Keterangan. Tanpa keterangan. Terus ada Tiara. Tiara hadir tadi. Stephen? Stephen hadir? Hadir, Mister. Oke. Terus ada Andre Caroline? Tadi hadir. Hadir, Mister. Oke, terus Berseba? Berseba hadir? Hadir, Mister. Oke. Terus ada Dewika? Dewika yang tidak hadir. Oke, oh sorry. Oke, terus ada siapa nih? Dewika, terus ada Shalom, Naomi? Hadir ya. Bianca? Bianca Violet hadir. Noah? Noah yang tidak hadir. Tanpa keterangan. Oke, Roland tadi hadir, terus ada Dina hadir. Oke. Thank you untuk absensi kita. Oke, jadi oke, tadi Dewika hadir tapi kan ada gangguan ini. Oke. Nanti kalau misalnya Dewika udah join lagi nanti info kalau misalnya sudah ada di waiting room. Oke, kita akan mulai untuk kelas kita hari ini. Sudah terpotong berapa menit nih? Kita share screen dulu. Oke, Mister akan share screen di kelas 8. Oke. Tentang koneksi internet. Oke, nah jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang koneksi internet dan keamanan data. Jadi ini udah menyambung dengan yang minggu lalu kita bahas tentang komunikasi data. Ini adalah bab komunikasi data. Jadi
kita akan bahas beberapa tentang koneksi internet atau keamanan data. Oke, nah ini untuk materinya. Yang pertama ada sistem koneksi internet. Kita belajar dulu sistemnya seperti apa. Terus yang kedua kita akan belajar melakukan koneksi internet. Jadi langkah-langkah melakukan koneksi seperti apa kita akan belajar di sini. Ini lebih ke arah praktik. Terus yang ketiga kita akan belajar keamanan data melalui enskripsi. Oke, jadi enskripsi data itu seperti apa kita akan belajar untuk di bab ini. Nah, terus untuk tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan sistem koneksi internet. Oke, jadi yang menjadi tuntutan kita adalah kalian mampu menjelaskan sistem koneksi internet itu seperti apa, kayak gitu. Oke, nah, jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita coba next. Nah, ini adalah pengantar buat kita. Kita tahu bahwa untuk saat ini teknologi internet cukup banyak digandrungi. Bahkan kalau kita mau beraktivitas tanpa ada namanya jaringan internet, pasti kita merasa susah kayak gitu. Jadi kita butuh yang namanya jaringan internet untuk kita bisa berkomunikasi yang satu dengan yang lain, baik kita menggunakan komputer maupun menggunakan laptop ataupun menggunakan telepon seluler atau handphone. Nah, jadi ini untuk pengantar kita di dalam konektivitas jaringan internet kayak gitu. Jadi di minggu lalu Mister juga sudah banyak menjelaskan tentang pengantar dari jaring komunikasi data. Nah, untuk hari ini kita akan belajar banyak mengenai akses internet itu seperti apa, kayak gitu. Nah, seperti yang Mister sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui dan belajar tentang internet dan jaringan komputer. Nah, dalam bab ini kita akan belajar memahami sistem koneksi internet. Jadi sistem koneksinya seperti apa, terus khususnya melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan internet. Setelah mempelajarinya, diharapkan siswa dapat menunjukkan berbagai metode koneksi internet dan dapat melakukan koneksi internet dengan berbagai cara. Selain itu, kita juga akan mempelajari pentingnya menjaga keamanan data saat melakukan koneksi internet. Oke, jadi kita perlu yang namanya mengetahui keamanan data. Sebelum kalian belajar untuk membuat koneksi dengan internet, langkah-langkahnya seperti apa, terus prosedur-prosedurnya seperti apa. Jadi di materi ini kita akan belajar lebih jauh. Oke, jadi ini untuk pengantar. Nah, kalau kita berbicara tentang koneksi internet, seperti pada gambar ini kalau kalian lihat. Nah, jadi internet itu kita untuk bisa terhubung dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, ini menggunakan hotspot atau biasa dikenal dengan WiFi. Atau biasa dikenal kalau dari handphone kita sebut tetheringan kayak gitu. Oke. Nah, dengan adanya internet kita bisa terkoneksi menggunakan laptop, menggunakan handphone, terus menggunakan dengan iPad kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini beberapa contoh yang kita bisa lihat untuk koneksi data itu seperti apa kayak gitu. Nah, yang berikut, ada yang namanya penggunaan internet di dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk di Indonesia. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan internet, seperti browsing, chatting, blogging, dan sebagainya. Oke, di pertemuan yang kelima, kita bahas tentang internet. Mister sempat bahas tentang browsing, chatting, dan mungkin blogging agak sedikit aneh buat kalian ya, karena memang waktu di pertemuan kelima tidak sempat dibahas. Nah, jadi Mister bahas tentang browsing, chatting, dan blogging kayak gitu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu Mister. Browsing itu apa, chatting itu apa, blogging itu apa. Kayak gitu. Oke, kita mulai dari chatting dulu. Ada yang masih ingat di pertemuan kelima? Oke, chatting itu seperti apa? Silakan kalian raise hand ataupun aktifkan mikrofon langsung, ataupun kalian bisa ke room chat juga. Ada yang bisa bantu? Browsing itu apa?
Stephen, bisa dengar suara saya, Stephen? Halo, Stephen? Stephen? Oh, Stephen ini udah hilang ini. Oke. Ini ada dari Tiara. Oke. Chatting adalah komunikasi dengan internet. Oke, terima kasih untuk Tiara. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Kalau browsing apa? Oke, silakan Dina. Bisa aktifkan mikrofon? Kedengaran. Oke, silakan. Browsing adalah aktivitas pencarian informasi melalui situs web browser. Oke, pencarian informasi menggunakan situs web browser. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Selain Tiara dan Dina? Ada? Oke, kalau masalah koneksi mungkin bisa ke room chat. Oke, tadi browsing sudah, terus ada chatting sudah. Terus yang terakhir ada yang namanya blogging. Ada yang bisa bantu blogging? Silakan kalian browsing untuk mengetahui yang namanya kata blogging. Oke, silakan kalian browsing. Menggunakan handphone atau laptop boleh. Nanti kalian bisa chat, Mister. Oke, ada lagi yang lain? Selain teman kalian tadi? Terlebih yang belum pernah mengumpulkan poin sama sekali, ada Bianca, Angelica, bisa? Terus ada Bianca, Violet, terus ada Christian Roland, terus ada Noah Tanoni sama Steven. Oke. Nah, ini Bianca Angel. Boleh. Menurut Bianca Angel, kata blogging itu apa? Aktivitas apa yang kita lakukan? Itu hampir sama dengan browsing. Oke, kalau kalian klik kata blog atau blogging, menurut Bianca gimana? Oke, terima kasih lagi buat Tiara yang sudah membantu untuk menjawab. Oke, blogging adalah membuat jurnal yang berisi informasi, berita dan lain sebagainya secara online. Oke, jadi waktu kita buat artikel-artikel yang mengacu pada penyisian cerita-cerita pendek kayak gitu di dalam internet kayak gitu. Entah itu cerita pendek seperti apa atau mungkin aktivitas keluarga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk Tiara sudah bantu kita. Nah, jadi itu tadi aktivitas browsing, chatting dan blogging ya yang kita sering gunakan. Nah, semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa internet. Oke, jadi kegiatan-kegiatan yang tadi browsing, chatting dan blogging. Nah, kalau tidak ada internet, itu otomatis kita tidak bisa lakukan atau bisa tidak terhubung, kayak gitu. Oke, untuk melakukan koneksi internet, kita dapat melakukannya di rumah, di warnet maupun di tempat lain yang menyediakan kayak gitu. Jadi yang menyediakan internet kayak gitu, baik di rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Nah, selain itu begitu banyak cara untuk mengakses internet dengan berbagai tipe koneksi. Jadi masing-masing apa saja yang kalian bisa ketahui. Gitu. Tipe koneksi dari internet kayak gitu. Coba kita lihat. Oke. Sebelum kita masuk ke tipe koneksi, nah, jadi kita bahas dulu nih yang namanya internet atau koneksi internet. Adalah sebuah hubungan yang terjadi antara perangkat berbasis komputer seperti personal komputer, smartphone, modem, dan lainnya. Dengan jaringan internet yang kemudian menghasilkan teknologi komunikasi antar keduanya. Oke, jadi dengan adanya internet ini atau biasa disebut dengan koneksi internet, itu tugasnya adalah menghubungkan gitu antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, baik itu menggunakan kabel maupun menggunakan elektromagnetik kayak gitu. Oke. Jadi ini merupakan pengertian dari koneksi internet itu sendiri. Terus yang berikut, syarat yang harus dimiliki agar terjadinya koneksi internet adalah perangkat berbasis komputer harus memiliki suatu protokol yang bernama TCP atau IP atau Internet Protocol kayak gitu.
Dengan terciptanya koneksi internet, suatu perangkat berbasis komputer bisa terhubung suatu sama yang lain, sehingga membentuk suatu jaringan internet yang sangat luas dan bisa dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu. Oke, nah jadi dengan adanya internet ini, dengan adanya internet, terus ada yang namanya IP atau internet provider dalam satu jaringan, itu yang dapat membedakan alamat address kayak gitu atau alamat yang dituju. Nah, jadi dengan internet kalian bisa mengeksplor banyak hal kayak gitu untuk kebutuhan-kebutuhan kalian. Oke, yang berikut ada pengertian dan jenis internet. Nah, koneksi internet yang umum digunakan terdiri atas dua macam, yaitu koneksi internet yang menggunakan kabel dan nirkabel. Oke, mungkin ada yang bisa bantu Mister? Cari koneksi yang menggunakan kabel itu bagaimana, koneksi yang menggunakan nirkabel itu bagaimana. Ada yang bisa bantu, bisa ke room chat ataupun ke aktifkan mikrofon. Tapi kalau aktifkan mikrofon, jangan lupa resen dulu supaya Mister bisa tahu nih. Ada? Oke, ada? Steven mungkin? Steven, Daniel? Bisa dengar suara Mister? Oke, kita 2 kali nih, waiting room dulu dia. Oke, yang berikut, Andre Corelin mungkin? Ada? Ya, Mister. Oke, nah, menurut Caroline, konektivitas menggunakan kabel itu yang seperti apa? Mungkin bisa berikan contoh atau apa? Yang menggunakan kabel, yang pakai kabel gitu. Oke, terima kasih. Atau konektivitas yang menggunakan kabel, kata Caroline. Oke, terima kasih untuk Andre Caroline menyapa kita. Yang berikut ada yang namanya nirkabel atau biasa disebut wireless. Oke, itu konektivitas yang seperti apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Mungkin Sheba? Oke, kalau Sheba tidak bisa, mungkin Dewika? Bisa? Oke, mungkin Dewika chat aja ya. Ini masalah jaringan kayaknya di konektivitas di jaringan Dewika. Oke, terima kasih untuk Dewika sudah join karena masalah koneksi. Oke, nah kita coba lihat nih. Kalau tidak ada lagi, Mister akan karena waktu cukup berjalan. Oke, koneksi internet kabel adalah jenis koneksi yang memanfaatkan media kabel sebagai pengantarnya. Sedangkan untuk wireless adalah teknologi tanpa kabel, dalam hal ini adalah melakukan hubungan terkomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik kayak gitu sebagai pengganti kabel. Saat ini teknologi wireless berkembang dengan pesat, secara kasat mata dapat dilihat dengan pemikiran banyak pemakai terhadap telepon seluler. Oke. Jadi untuk tipe wireless yang pertama itu karena memang untuk saat ini banyak kita membutuhkan yang namanya wireless kayak gitu. Oke. Jadi apalagi kita menggunakan handphone, kita terhubung langsung dengan pemancar satelit. Jadi itu cukup membantu kita dalam melakukan koneksi terhadap internet kayak gitu. Oke, yang berikut, koneksi internet sebagai suatu sistem akan berfungsi dengan baik apabila perangkat dan komponen yang ada di dalamnya dapat menjalankan perannya masing-masing. Oke, mungkin ada yang bisa bantu perangkat internet apa saja yang kita butuhkan, gitu. Ada beberapa macam tipe koneksi internet, tetapi koneksi memiliki cara masing-masing untuk terhubung ke internet. Begitu juga dengan perangkat keras yang lain. Oke, jadi ini adakah yang bisa memberikan contoh perangkat koneksi internet itu apa saja?
Ada? Bisa ke room chat? Ada yang bisa bantu? Mungkin Dina, Tiara, Dena Kalia, Jessica? Atau mungkin, aduh, Mister sudah siang ini, kita sudah capek, lelah, mengantuk, kayak gitu. Oke, ini mungkin sekitar 10 menit lagi nih. Oke, ini ada dari Tiara. Oke, salah satu contohnya kabelan. Oke, terima kasih untuk Tiara. Sudah membantu. Terus tadi Tiara juga menjawab tentang blogging. Adalah membuat jurnal yang berisi. Oke, tadi blogging. Oke, terima kasih untuk Tiara. Sudah membantu kita. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Selain kabelan? Oke, ada dari Dina, komputer. Oke, selain komputer, apa lagi? Oke, selain komputer, perangkat apa lagi yang kita butuhkan? Ada? Oke, kalau tidak ada kita coba lihat nih, biar lebih cepat. Ini sebagai pengantar buat kita aja. Oke, jadi ini beberapa perangkat yang kita butuhkan, yaitu perangkat keras, ada hardware, terus perangkat lunak, ada software, terus ada yang namanya Internet Service Provider. Nah, jadi perangkat-perangkat ini yang kita gunakan atau yang kita butuhkan untuk menunjang proses konektivitas terhadap internet yang kita punya, kayak gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman sudah punya WiFi di rumah, itu bisa menggunakan teknik ini untuk melakukan namanya koneksi, kayak gitu. Oke, jadi supaya kalian jangan ada masalah sedikit, kalian panggil teknisi provider. Jadi dengan kita belajar tentang ini, kita bisa memperbaikinya sendiri, kayak gitu. Oke, ini beberapa perangkat keras yang kita punya atau yang kita gunakan untuk mengoneksikan jaringan internet, kayak gitu. Yang pertama ada perangkat dial-up modem, terus ada internet card, terus ada modem ADSL, terus ada modem GPRS atau 3G atau 4G, terus ada WiFi card, sampai terakhir ada perangkat jaringan satelit atau VSAT, kayak gitu. Oke, nah sebelum kita next, mungkin ada yang bisa bantu modem dial-up itu yang seperti apa? Ada? Oke, ada? Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, modem build-up. Ada yang bisa bantu? Oke, mungkin ada. Aduh, udah capek, Mister, kayak gitu. Oke, nah, jadi ini ya perangkat-perangkat yang memang kita butuhkan untuk melakukan koneksi internet. Oke, nanti di minggu depan kita akan lebih bahas lagi tentang perangkat-perangkat ini. Jadi ini merupakan perangkat-perangkat internet yang memang kita butuhkan untuk mengoneksikan jaringan. Oke, jadi nanti minggu depan jauh lebih padat materi kita akan jelaskan satu-satu. Silakan kalian siapkan diri, cari memang di Google tentang topik-topik yang ini. Dial-up itu apa, internet card itu apa, model ADSL apa, modem GPRS itu apa, WiFi card itu apa, perangkat jaringan satelit itu apa. Oke, jadi silakan kalian cari, kalian catat di dalam mungkin dalam satu lembar kertas. Minggu depan kita akan bahas ini. Oke? Bisa dipahami? Silakan kalian cari nanti di googling atau browsing. Bisa ya? Oke, jadi alat-alat yang ini nanti supaya minggu depan kita bisa diskusi tentang beberapa perangkat keras ini. Kayak gitu. Oke, itu aja untuk sedikit tugas tambahan buat kalian. Kalian bisa cari. Oke. Nah, jadi untuk materi pertemuan ke-9 ini sebagai pengantar dalam topik komunikasi data dan
keamanan data atau konektivitas terhadap internet ataupun keamanan data. Kita akan lanjut untuk kelas di minggu depan. Ini masih punya oke. Jadi ini udah jam seperti biasa, kita akan lebih awal 10 menit di sini. Oke. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada berarti sudah pas ya untuk pengantar hari ini. Bisa berikan reaksi? Oke. Nah, ingat ya, tugas untuk minggu depan itu silakan kalian cari tentang perangkat-perangkat yang tadi. Selanjutnya nanti minggu depan kita akan diskusikan. Oke, terus yang terakhir, silakan untuk yang belum mengerjakan PTS, kalian bisa mengerjakan. Dan terakhirnya jam 9 malam. Oke, kita tutup ya kelas kita hari ini ya. Bisa? Oke, kita tutup ya, supaya kalian bisa mengerjakan PTS. Oke, Mister akan berdoa untuk menutup kelas kita. Ini sebagai pengantar saja buat kalian. Minggu depan baru materinya cukup padat buat kita. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kau menyertai kami dalam kelas pengantar Tuhan untuk konektivitas data. Kiranya Tuhan menyertai apapun yang kami diskusikan hari ini bisa menjadi pandangan untuk masa depan kami Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.